Pak Pendeta, di kitab Imamat ada yang disebut sebagai korban penghapus dosa dan ada yang disebut korban penebus salah. Yang ingin saya tanyakan adalah apa bedanya korban penghapus dosa dan korban penebus salah? Terima kasih Pak Pendeta. Ya, saudara, di dalam kitab Imamat memang ada banyak disebutkan tentang korban-korban sebagai ritual-ritual, aturan-aturan seremoni yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel. Nah, salah satunya atau dua di antaranya itu adalah yang saudara tanya, yaitu korban penghapus dosa dan korban penebus salah. Nah, korban penghapus dosa itu di dalam bahasa Ibrani adalah hatah. Dan korban penghapus dosa itu harus dipersembahkan kalau seseorang dengan tidak sengaja berbuat dosa. Nah, kalau kita melihat misalnya di dalam Imamat pasal yang keempat ayat 2 dan 3 dikatakan di sana, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan dia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah dia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Jadi kita bisa melihat bahwa korban penghapus dosa, sekali lagi, itu adalah korban yang harus dipersembahkan kalau seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa. Nah, apa maksudnya berbuat dosa dengan tidak sengaja? Nah, itu adalah suatu dosa dari seseorang yang memang sadar bahwa dia telah melanggar salah satu hukum Taurat, tapi dalam hatinya dia tidak berencana untuk melakukan itu. Dia melanggar mungkin karena kelemahannya, atau kelalaiannya, atau juga kelemahan di dalam penggodaan. Tapi dia sendiri sebenarnya tidak menginginkan hal itu. Maka dia harus membuat korban penghapus dosa hatah itu. Jadi tujuan dari korban penghapus dosa itu adalah untuk membuat pendamaian antara dia dengan Tuhan dan untuk menerima pengampunan dari Tuhan untuk dosa itu. Nah, itu bisa dilihat dalam Imamat pasal 4 ayat 26 dan seterusnya. Ya, itu korban penghapus dosa ya. Lalu yang kedua itu ada korban penebus salah. Korban penebus salah itu dalam bahasa Ibrani adalah asam. Nah, saudara bisa membaca itu di dalam Imamat pasal yang kelima mulai ayat 14 sampai pasal 6 ayat yang ke-7. Dan korban ini dibawa kalau seorang berbuat dosa dalam sesuatu yang kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Nah, kalau kita melihat di dalam Imamat pasal 5 ayat 15, dikatakan di sana, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya menjadi korban penebus salah. Saudara melihat di situ ada korban penebus salah, dan itu dikatakan dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, maka dalam hal semacam itu, seseorang harus membawa asam itu, korban penebus salah itu. Kalau dia mengambil sesuatu yang dikuduskan, bukan hanya bagi Tuhan, tapi juga bagi orang lain. Jadi unsur yang besar dalam korban ini ialah, atau pelanggaran dosa itu ialah mengambil sesuatu yang mestinya untuk Tuhan, tapi diambil untuk diri, atau dengan kata lain mencuri sesuatu dari Tuhan. Itu yang utama, walaupun juga sesama itu ada, ya. Maka orang itu harus membawa korban penebus salah itu dengan juga membayar denda, ya, kalau dia sudah mengambil. Nah, itu untuk Tuhan. Kalau kita melihat di dalam terjemahan lama ya, supaya bisa memahami, itu dikatakan begini dalam terjemahan lama, ya.
kalau seseorang, bukan maksudnya terjemahan Indonesia sehari-hari ya, kalau seseorang dengan tidak sengaja berbuat dosa karena lalai dalam menyerahkan persembahan-persembahan yang diwajibkan untuk Tuhan, maka orang itu harus membawa kurban ganti rugi. Kurban itu harus seekor domba kambing jantan yang tidak ada cacatnya. Ya, jadi itu disebut sebagai kurban ganti rugi karena dia dikatakan lalai menyerahkan persembahan-persembahan yang diwajibkan untuk Tuhan. Contoh misalnya di dalam perjanjian lama itu kan ada hukum persepuluhan itu sangat ketat. Nah, kalau orang lalai di dalam memberikan persembahan persepuluhan, maka itu adalah dosa. Itu harusnya ada milik Tuhan. Waktu dia tidak memberikan, maka itu dia dianggap mencuri dari Tuhan, maka dia harus memberikan korban penebus salah ini. Bukan hanya mengambil apa yang harusnya untuk Tuhan, tapi juga melanggar sesuatu yang dikuduskan bagi orang lain. Nah, itu dibicarakan di dalam Imamat pasal 6, ayat 2 dan seterusnya. Tapi kalau kita baca di dalam terjemahan baru, itu mungkin agak membingungkan. Jadi saya mau mengutipkan itu di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Bunyinya begini. Seseorang harus mempersembahkan kurban kalau dia berdosa terhadap Tuhan karena tak mau mengembalikan barang yang dititipkan kepadanya oleh sesamanya. Jadi saudara lihat ya, kalau tadi dia ngambil punyanya Tuhan, tapi sekarang dia ngambil punya sesamanya. Atau menipu orang, mencuri barangnya, atau sudah menemukan barang yang hilang tapi memungkirinya dengan sumpah. Orang yang bersalah itu harus membayar kembali semua yang diperolehnya dengan tidak jujur. Pada waktu ia kedapatan bersalah, dia harus membayar penuh kepada pemiliknya, ditambah 20%. Untuk kurban ganti rugi, orang itu harus mempersembahkan seekor domba dan kambing jantan yang tidak ada cacatnya dan dinilai menurut harga yang berlaku di kemah Tuhan. Nah, maka di sini kita bisa lihat itu berkaitan dengan mengambil barang sesama. Jadi kalau tadi ambil haknya Tuhan, atau sesuatu yang dipersembahkan pada Tuhan, sekarang dia ambil sesuatu yang milik sesamanya, maka dia harus kasih korban penebus salah. Nah, juga nanti kalau saudara bisa melihat di dalam Imamat pasal 14 dan seterusnya, itu juga orang yang korban ini digunakan pada waktu pentahiran penyakit kusta. Atau juga di Imamat pasal 19, 21, 22, itu dilakukan, korban itu dilakukan untuk orang yang bersetubuh atau berhubungan seks dengan seorang budak perempuannya. Maka untuk dosa semacam itu dia harus membuat korban penebus salah ya. Jadi itu adalah perbedaan antara korban penghapus dosa dan korban penebus salah.